Ta'ala atas berkah dan irodahnya sore hari ini kita bisa kembali bertatap muka di dunia maya di media Zoom untuk thalabul ilmi. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi alam uswah kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, tobian-tobinya tentunya sampai umatnya di akhir zaman. Yang kami takzimi Ustadz Didi Haryadi, Ustadz Wijayanto, dan juga Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Ustadz semua dan Bapak Ibu sekalian standar dalam keberkahan, keselamatan, kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Dedi, Ustadz Wijayanto, juga Pak Ustadz Ginanjar, Prof. Endah yang akan berangkat menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran dalam menjalankan ibadahnya, menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ya, mohon doanya untuk kami semua yang bisa dipanggil untuk berhaji, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ya, sudah hampir 1 pekan kita kembali lagi bisa kajian sore hari ini. Waktu yang kita tunggu-tunggu di akhir pekan, kita bisa bersama thalabul ilmi di Majelis Taklim Sahabat Surga. Untuk keberkahan, mari kita buka kajian ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti akan dibawakan tilawah oleh Ibu Mbak Eti ya. Kebetulan Ibu Tuti sedang ada halangan. Mbak Eti sudah hadir? Masya Allah. Ya, akan membacakan surat Al-Imran ayat 26 ya Mbak ya? Ya, dipersilakan Mbak Eti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dari kodam syaitan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Mbak Eti, sehat berkah selalu. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita akan kembali mengulas tema yang pekan lalu belum tuntas, yaitu Allah Al-Mulki ya, Ustadz ya. Ustadz, izin Ustadz, kalau kita dulu waktu ada Bunda Empet almarhumah, suka ada pengantar ya dari beliau ya. Ini ada Ustadz Wijayanto nih berkenan untuk membawa pengantar, memberi pengantar. Bukan pengantar, mungkin pengisi aja. Pengisi aja. Dia sudah kangen dengan tausiah beliau tuh, Masya Allah. Masya Allah. Ya, ini berkah banget MT Sahabat Surga selalu didampingi oleh para Ustadz kondang. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering melihat Ustadz Wijayanto di TV ya, ini sekarang bisa hadir dengan suaranya yang khas. Ustadz Wijayanto, Masya Allah, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aduh,
Satu Berkenan aja, nggak Gurunda untuk ini, aduh masih tausiah atau pengantar sore hari ini. Kita sudah sangat satu kangen. satu poin saja, waman tasabu biqaumin fahuwa minhum. Hmm. Siapa yang bertasabuh, siapa yang nempel, dia bersama atmosfernya, maka akan digolongkan pada orang yang ditempelin itu. Kalau kita nempel kepada Ustadz Dedi, insya Allah kita nanti akan bersama Ustadz Dedi. Makanya dulu Rasulullah mengingatkan, jangan sampai kita nempel kepada ahli kitab. Betul. Nah, nanti pada akhirnya diroan bidroin, jadi sampai masuk lubang biawak pun nanti kita ikut. Nah, tapi tasabuh yang keliru. Hari ini alhamdulillah kita ada guru kita bersama, ada Ustadz Dedi. Jadi kalau Ustadz Dedi Askabul Kahfi, saya jadi anjingnya aja sudah. Ya, karena anjingnya pun juga nanti ikut. Masya Allah. Wa billah Ustaz. Ustaz Jadi, yang kita hari ini justru yang banyak belajar dari beliau. Ya, saya ini ingin bertasabuh aja kepada beliau. Dan mudah-mudahan ini bagian dari cara kita untuk membangun circle surgawi. Amin. Nanti Ustadz kalau kita sama-sama ke surga itu, pertama yang dicari satu keluarga dekat, yang kedua adalah teman-teman dekat. Jadi menjadi wasilah kita semuanya. Jadi saya ingin bergabung sehingga betul-betul saya, walaupun ini ada double acara saya, tapi alhamdulillah sama-sama mendengarkan. Mudah-mudahan ini bagian dari tasabuh kami dan insya Allah saya ikut saja tabaruk aja kepada Ustadz kita bersama Ustadz Dedi. Fadal, itu aja pokoknya kalau kita kalau orang Jawa itu bilang kalau kita kerikil itu kalau dijual kerikil sendiri itu nggak ada harganya. Tapi kalau dicampur dengan kedelai maka itu menambah nilai. Jadi kita diikutkan kedelainya itu. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan kita ini jadi circle surgawi, besti Teljana semuanya. Masya Allah. Assalamualaikum. Jazakallah Gurunda, sehat berkah selalu. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Baik, Ustadz, jadi dipersilakan untuk membuka ataupun melaksanakan kajiannya. Nah, seperti biasa nanti di akhir kita akan melakukan diskusi Ustadz ya. Mungkin 15 menit, 30 menit sebelumnya. Terima kasih Ustadz, dipersilakan Ustadz. Baik, Dr. Wedi, Gurunda tercinta, Ustadz Wijayanto, mohon izin ya untuk melangkahi Ustadz nih sore hari ini. Karena dokter sebagai murid rasanya kurang pas ya kalau harus mengisi di depan guru. Mohon izin, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khair Dr. Wedi yang memandu di pertemuan sahabat surga sore hari ini tengah kesibukan Pak Dokter. Masih Masya Allah terus istiqomah membersamai sahabat surga dalam kajian-kajian rutin kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Pak Dokter buat Pak Dokter keluarga besar untuk menjadi timbangan pemberat, timbangan kebaikan kelak di akhirat insya Allah. Juga yang teramat bahagia sore hari ini Pak Dokter kita didampingi guru tercinta kita Ustadz Wijayanto yang tidak hanya mendampingi tapi beliau tadi sudah memberikan pengantar. Beliau itu begitu singkat tapi jelek ya, Masya Allah. Jazakumullah atas ilmunya hari ini Gurunda dan mohon izin sebagai murid ini lancang sebetulnya ya harus mengisi di depan Gurunda tapi karena diamanahi mohon izin. Dan doanya Ibu Bapak sekalian, saya mendampingi Ustadz Wijayanto tanggal 25 besok untuk membimbing jamaah haji 3 bis ya, Khalifatur ke Tanah Suci. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, kemudahan, kemakburan, dan kami bisa pulang kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat.
Sehat berkah selalu Gurunda tercinta Ustadz Jayanto, dan insya Allah nanti kita ketemu di bimbingan haji tanggal 25 Mei insya Allah. Juga di sini ada para sesepuh kita ya, Prof Endang juga Masya Allah. Sehat berkah selalu Prof. Ada Ustadz Ginanjar juga, Ustadz Eko ya. Teh Tina juga sedang mendampingi. Ada Bunda Nani juga hadir ya. Alhamdulillah Bunda Nani. Kemarin kita ketemu ya Bun di kajian MT As-Solihah ya di Bumi Samami di Cigadung. Bunda sehat selalu. Alhamdulillah. Amin. Ya juga sahabat surga yang lain yang hari ini hadir bersama-sama di kajian. Puji syukur hanya milik Allah. Mudah-mudahan terus kebersamaan kita membangun circle ketaatan seperti ini di dunia mengantarkan kita merencanakan bisa bersama membangun istana kebahagiaan kelak di surga, Pak Dokter ya. Karena kalau kita lihat circle kesolehan yang kita bangun di dunia itu nanti mengantarkan sebagaimana yang disampaikan oleh guru tercinta kita Ustadz Jayanto akan melahirkan saling pencarian penyelamatan untuk sama-sama kita bahagia di surga. Sebagaimana yang Nabi sampaikan di hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Namun circle kemaksiatan yang kita bangun di dunia itu akan mengantarkan saling menjurumuskan kelak di neraka ya. Sebagaimana yang Allah gambarkan di surah Al-Ma'arij. Nanti orang-orang yang membangun circle kemaksiatan di dunia, nanti pada akhirnya ketika di neraka, ambil pasanganku, ambil orang tuaku, ambil anak-anakku, ambil semua yang aku kenal, masukkan mereka semuanya ke neraka agar aku selamat dari api neraka, begitu Pak Dokter. Maka membangun circle kesolehan di dunia, cara terbaik kita untuk saling menyelamatkan, saling menolong untuk sama-sama bahagia di surga. Namun membangun circle kemaksiatan di dunia, nanti di akhirat akan saling menjerumuskan untuk sama-sama masuk neraka itu, ya. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita dengan sahabat surga ini Pak Dokter ya, yang sudah kita istiqomahkan hampir 5 tahun ya. Mudah-mudahan mengantarkan saling menyelamatkan, saling menolong untuk sama-sama kita bersama di surga insya Allah. Baik, bahasan kita hari ini masih melanjutkan tema tentang Allah Al-Malik ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Tentang Allah Al-Malik. Yang kemarin sudah kita bahas Pak Dokter, bahwa kadang Allah menyebut dalam Al-Quran dengan Al-Malik, ya, menggunakan fi'il mat tabi'i, mimnya panjang, Al-Malik. Sebagaimana kita temukan di surah Al-Fatihah, ya, Maliki Yaumiddin. Juga kadang Allah menyebut dengan Al-Malik ya, pendek, tidak panjang. Al-Malik dan Al-Malik ya. Sebagaimana kita temukan di surat An-Nas, juga kadang di surah Al-Fatihah pun kita boleh membaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin ya. Dua-duanya sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita bahas Bapak dan Ibu. Secara bahasa, kalau malik artinya yahkum wala yamlik ya. Jadi menguasai, merajai tapi tidak memiliki. Sementara al-malik itu memiliki tapi tidak bisa mengatur ya, tapi tidak bisa menguasai. Sementara Allah itu adalah al-malik dan al-malik, merajai, memiliki dan menguasai ya begitu. Ini lengkap Allah Subhanahu wa taala itu. Kita sudah sampaikan kemarin tentang perbedaan antara Al-Malik panjang dan Al-Malik ya. Dan Allah dua-duanya, ya Malik, ya Malik. Bahkan kemarin kita bahas Malikul Mulki Pak Dokter ya. Di surah Ali Imran ayat 26. Baik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara masalah Malik, itu didahului dengan Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha mencintai dan Allah yang maha merajai atau maha memiliki. Sebagaimana yang kita temukan di surah Al-Fatihah, juga di surah Al-Hasyr. Ketika kita membaca Allahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah
War-Rahmanur Rahim. La ilaha illahu al-Malik. Ya. Kita lihat. Sebelum Allah berbicara al-Malik di ayat 23 Al-Hasyr, Allah akhiri dulu ayat 22 dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ya kan? War-Rahmanur Rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-Malik. Ini perlu saya jelaskan Bapak Ibu. Kenapa sebelum Allah memperkenalkan namanya Al-Malik, didahului dulu dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Di surah Al-Hasyr, Alimul Ghaibi wasyahadati war-Rahmanur Rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-Malik. Ya kan? Ketika Allah berbicara Al-Malik, didahului dulu dengan Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini menarik Pak Dokter sebagai metode kajian Asmaul Husna kita. Kenapa sebelum berbicara Al-Malik, Allah berbicara dulu tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kemarin sudah kita sampaikan Bapak dan Ibu, seseorang yang tidak memiliki itu bisa mencintai. Apalagi kalau dia betul-betul memilikinya. Kan pertama kita bahas ya. Sesuatu yang tidak kita miliki, kita bisa mencintainya. Apalagi benar-benar kita miliki itu. Paham Bapak Ibu ya? Maka bayangkan seberapa besar cinta Allah kepada kita. Karena kita ini miliknya itu. Sesuatu yang tidak dimiliki saja bisa kita cintai, apalagi yang kita miliki. Betul Bapak Ibu ya? Maka bayangkan seberapa dahsyat cinta Allah kepada kita karena kita ini adalah miliknya. Pertama itu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Allah itu Malikul Mulk, raja segala kekuasaan. Membuat Bapak Ibu takut atau tidak? Coba Bapak Ibu. Ketika mendengar Allah itu raja dan penguasa dari segala penguasa, membuat kita takut tidak? Takut. Kenapa takut Bu Dr. Dele? Nggak takut. Seharusnya tidak. Kenapa? Karena sebelum Allah berbicara Al-Malik, Allah bicara dulu Ar-Rahmanir Rahim. Nah itu. Iya. Iya kan? Makanya orang semakin mengenal Allah dengan segala kekuasaannya yang melintas batas, tidak membuat dia makin takut. Kenapa? Karena tahu Allah itu memang penguasa alam semesta, raja segala kerajaan, tetapi Ar-Rahman dan Rahim. Allah begitu mencintai kita. Itu Bu Dr. Dele. Maka ketika mengenal Allah sebagai Malikul Mulki, tidak ada hambanya yang merasa takut. Maksudnya takutnya enggak Bapak Ibu ya. Kenapa? Allah itu Maha Penyayang. Allah penyayang Bapak Ibu, mencintai kita itu. Ya, mencintai kita Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini Bu Dr. Dele, takut dia zolim kan begitu maksud saya ya. Takut dia semena-mena gitu, takut dia itu zolim, takut melampaui batas, takut misalnya apa? Seenaknya berkuasa. Kita ada kekhawatiran itu tidak? Tidak ada kan? Kenapa? Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Coba Pak Dokter Wedi ya, kita kebayang misalnya orang itu kan makin berkuasa tanpa batas, kita makin ketakutan, khawatir dia melampaui batas kan? Itu Bapak Ibu ya, menzolimi dan sebagainya. Allah tidak. Semakin kita tahu kekuasaannya yang tidak berbatas, kita tidak khawatir Allah itu melampaui batas, menzolimi. Kenapa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahkan waktu kita bahas tentang Al-Ajiz, Pak Dokter masih ingat ya? Allah itu kekuasaannya tidak terbatas, tapi tidak akan pernah kekuasaan Allah itu tidak berbatas, tapi tidak akan pernah melampaui maksudnya gimana ya? Tapi tidak akan bahasanya. Sementara kita, Bapak Ibu sekalian, kekuasaan terbatas, tapi kadang suka bahasanya ya melampaui batas. Melampaui batas kan gitu ya. Menzolimi Ustaz, menzolimi. Kekuasaan Allah tidak terbatas, tapi tidak akan pernah melampaui, tidak akan pernah zolim kan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Insya Allah ya. Apakah semua penguasa itu punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Apa Ibu? Belum tentu itu. Betul tidak Bapak Ibu? Belum tentu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata saya tadi baca buku ini pada saat 5 jilid ya. Dr. Ragib Asyurjani, kekuasaan yang dibingkai dengan cinta dan kasih sayang itu melahirkan kebaikan. Masya Allah. Melahirkan kebaikan. Namun kekuasaan yang tidak dibingkai dengan cinta dan kasih sayang itu melahirkan kerusakan dan kezaliman. Itu kata beliau. Jadi ngeri-ngeri sedap. Maka kita doa mudah-mudahan para penguasa kita betul-betul mencintai kita. Karena sebuah kebaikan akan terlahir dari kehidupan kita ketika kekuasaan itu dipakai dengan cinta dan kasih sayang. Seorang penguasa yang sudah kering dari perasaan cinta dan kasih sayang tidak akan pernah melihat kebaikan dalam kehidupan. Ini ngeri-ngeri sedap sekalian. Makanya Pak Dokter ya, dalam kehidupan ini semua yang terjadi itu baik karena lahir dari seorang penguasa Allah Subhanahu wa taala yang begitu mencintai dan sayang kepada kita. Coba Bapak Ibu tunjukkan satu saja bukti bahwa di kehidupan ini ada ciptaan Allah yang tidak baik. Apa? Buktikan, coba Bapak Ibu berikan bukti satu saja bahwa ada perbuatan Allah yang tidak baik di kehidupan ini. Tidak ada. Karena semua yang terjadi di alam semesta ini itu lahir dari kekuasaan Allah yang sangat tidak berbatas tetapi penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Ini harus kita pahami. Makanya ketika berbicara masalah Al-Malik, sebelumnya Allah berbicara Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa? Agar tidak ada kekhawatiran di perasaan kita dengan kekuasaan Allah itu. Allah menzolimi, Allah menyakiti Pak Dokter ya. Allah membuat kerusakan, tidak. Karena Allah begitu mencintai kita. Kekuasaan Allah tidak berbatas, tapi tidak akan pernah melampaui batas, karena memang kekuasaan Allah dibingkai dengan cinta dan kasih sayang. Sementara manusia, kekuasaannya terbatas, tapi banyak yang melampaui batas. Ya. Karena boleh jadi, banyak penguasa-penguasa di kehidupan ini yang kering dari perasaan cinta dan kasih sayang. Maka Bapak Ibu teori dari kajian ini, yang pertama, sebuah kebaikan dalam kehidupan hanya akan terlahir dari sesuatu yang dari sebuah kekuasaan yang dipakai dengan cinta dan kasih sayang. Dan jangan pernah bermimpi sebuah kebaikan dalam kehidupan terlahir ketika para penguasa kering dari perasaan cinta dan kasih sayang. Ya, maka kita doakan Bapak Ibu, penguasa-penguasa, raja-raja ya, yang saat ini mengatur hajat kehidupan kita, hatinya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Setuju Bapak dan Ibu ya? Kan kita sudah paham Pak Dokter apa yang disebut dengan rahmah. Rahmah itu kan riqqatun taqtadil ihsan ilal marhum. Rahmah itu perasaan cinta yang melahirkan semesta kebaikan kepada yang dicintai. Perasaan yang begitu indah di kedalaman perasaan kita yang melahirkan berjuta kebaikan kepada yang dicintai. Maka jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan semesta kebaikan dari para pemimpin, para penguasa yang kehilangan perasaan cinta di kedalaman perasaannya. Ini Bapak Ibu, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim, Walladzi la ilaha illahu wal Malik. Insyaallah ya. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Orang yang berkuasa, punya kekuasaan, tidak punya perasaan cinta, melahirkan kebaikan tidak? Tidak. Sekarang orang yang punya cinta tapi tidak punya apa-apa, melahirkan kebaikan tidak? Saya ulang Bapak Ibu, saya ulang ya. Orang yang punya kekuasaan tapi tidak punya cinta tidak akan bisa melahirkan kebaikan. Sebaliknya Pak Dokter, orang yang punya cinta tapi nggak punya apa-apa, nggak punya kuasa, bisa melahirkan kebaikan?
Tidak akan maksimal Bapak Ibu. Karena kata pepatah bahasa Arab Ustaz Jayanto ya, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tak mungkin bisa memberi apa-apa. Makanya kalau ingin memberi apa-apa ya kita harus punya apa-apa. Kenapa? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberi apa-apa. Kan begitu ya. Makanya ibu-ibu di sini kalau ada laki-laki mengatakan hanya cinta yang kupunya, tong percaya tuh, tong berharap tuh. Gitu. Aku tidak punya apa-apa, hanya cinta yang tulus yang aku punya untukmu. Tong diterima, ibu. Kenapa? Karena orang hanya punya cinta tapi nggak punya apa-apa, tidak bisa memberi apa-apa itu. Nah begitu ya. Ini untuk preventif kepada para ibu-ibu di sini yang sedang mencari ya, yang sedang mencari pasangan ya. Aku tidak bisa menjanjikan apapun untukmu. Aku hanya punya cinta yang tulus padamu. Tolong diterima lah. Kekuasaan tanpa cinta tak mungkin bisa melahirkan kebaikan dalam kehidupan. Cinta tanpa kekuatan, kekuasaan pun tidak bisa melahirkan kebaikan. Maka pada akhirnya kesimpulannya Pak Dokter ya, kebaikan hanya terlahir dari kekuasaan yang dipakai dan perasaan cinta. Itu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang terpunya dua-duanya Pak Dokter ya. Suatu kekuasaan terpunya, cinta terpunya. Ini tidak bisa melahirkan kebaikan. Nah ini Bapak dan Ibu ya, makanya Bu Dokter Dele, semakin kita tahu Allah itu Malikul Mulk yang merajai segalanya, merajai segala kerajaan di kehidupan ini. Kita tidak akan banyak kekhawatiran Allah zalim, Allah nyakitin, Allah melampaui batas, tidak. Kenapa? Karena kekuasaan Allah dipakai dengan cinta yang begitu indah kepada kita. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini Pak Dokter. Ini menarik sekali. Coba lihat di surah Al-Mu'minun ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'alallahu al-malikul haqq. Masya Allah. Coba Bapak Ibu lihat ayatnya. Fata'allahu al-malikul haqq. Maha tinggi Allah yang merajai al-haq, yang hak Bapak Ibu. Saya akan jelaskan tentang hak di sini seperti apa. Ya. Ini surah Al-Mu'minun ayat 116. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz Ginanjar, kenapa Allah ketika berbicara masalah Al-Malik itu dipakai dengan Al-Haq, Malikul Haq. Apa arti Malik? Tadi Malik apa Pak Ibu? Pemilik, pengatur ya, raja lah gitu, raja saja. Al-Haq. Al-Haq Bapak Ibu? Apa arti Al-Haq? Kebenaran. Maha benar. Al-Haq juga kan nama Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya, jangan sampai lupa. Ini dua nama Allah dipaketkan dalam satu ayat, Al-Malikul Haq, yang maha merajai, yang maha benar ya. Makna hak di sini Bapak Ibu kata ulama dua. Yang pertama, tidak ada raja yang sebenarnya, penguasa yang sebenarnya kecuali Allah. Sementara yang lain, yang sekarang memiliki kekuasaan, itu pemberian Allah itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu pemberian Allah. Allah itu raja. Penguasa yang tidak akan pernah kehilangan kekuasaannya. Dan kekuasaannya bersumber dari dirinya. Sementara manusia, kalaupun sekarang punya kekuasaan, itu pasti pemberian Allah, dan mereka bisa kehilangan kekuasaannya. Betul tidak? Makanya kan ada istilah, Bapak Ibu sekalian, Pak Dokter, kadang kekuasaan meninggalkan kita, kadang kita yang meninggalkan kekuasaan itu. Saya ulang Bapak Ibu ya. Manusia itu kadang kekuasaan meninggalkannya, atau dia yang meninggalkan kekuasaannya. Apa yang disebut dengan manusia itu meninggalkan kekuasaannya? Meninggal. Iya enggak? Mati itu kan dia meninggalkan kekuasaannya. Atau kekuasaan meninggalkannya. Apa itu? Itu dipilih deh. Ya kan Pak Dokter ya. Kan orang dipilih, kalau nggak dipilih berarti kekuasaan meninggalkannya.
Kekuasaan manusia bersumber dari Allah, dia bisa kehilangan kekuasaannya, Bapak Ibu ya, bisa melemah kekuasaannya, bahkan ditinggalkan kekuasaan. Tapi Allah Al-Haq, sebenar-benarnya penguasa. Kenapa? Kekuasaannya bersumber darinya, dan Allah tidak akan pernah kehilangan kekuasaan. Betul Bapak Ibu sekalian? Itu yang pertama. Ya. Bahkan kata para ulama, Pak Dokter, karena Allah itu Al-Malikul Haq. Ketika Allah itu berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Betul sekalian. Kan? Karena sebenar-benarnya penguasa itu Allah, nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah menahan, nggak ada yang bisa memberi. Kalau Allah sudah bisa, kalau Allah memberi, tak ada yang bisa menghalangi. Kenapa? Al-Malikul Haq, sebenar-benarnya penguasa itu. Makanya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menasihati Ibnu Abbas dengan kalimat yang sangat indah sekali. Ketika Rasulullah berboncengan dengan Ibnu Abbas dalam sebuah perjalanan, kata Rasulullah, ya gulam, u'allimuka kalimat, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas itu. Aku sampaikan dan ajarkan kepada kamu berapa kalimat. Di antaranya apa Bapak Ibu? Andaikan semua kekuatan di dunia ini berkumpul untuk memberikan manfaat atau untuk memberi, tidak bisa kalau Allah menghalangi. Dan andaikan semua kekuatan di muka bumi ini berkumpul untuk menghalangi, tidak bisa kalau Allah sudah memberi. Itu kalimat tauhid yang Nabi ajarkan kepada Ibnu Abbas. Al-Malikul Haq. Coba saya tanya Bapak Ibu, kalau Allah berkehendak pasti terjadi? Pasti nggak Bapak Ibu? Ada yang bisa menghalanginya? Enggak ada. Kalau Bapak Ibu berkehendak pasti terjadi? Belum tentu. Belum tentu. Asal saradiki ya Pak Dokternya gitu. Ini Bapak bedanya Al-Malikul Haq. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi dan nggak ada yang bisa menghalanginya. Apapun kekuatan di muka bumi ini. Sementara manusia kalau berkehendak belum tentu terjadi. Bisa nggak kehendak kita terjadi? Bisa, kalau sesuai dengan kehendak Allah. Sekuat apapun kehendak kita, tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak berkehendak, Bapak Ibu. Aduh, coba kerasa kita ini lemah sekali, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Allah berkuasa, kalau Allah berkehendak, pasti terjadi. Dan nggak ada satu kekuatan yang bisa menghalangi. Sementara manusia, ketika berkehendak, belum tentu terjadi. Kehendak kita bisa terjadi kalau sesuai kehendak Allah. Dan sekuat apapun kehendak kita, tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Siapa kita? Lemah sekali Pak Dokter ya. Nah saya tanya kepada Bapak Ibu, tolong jawab. Yang terjadi di kehidupan kita saat ini, banyak yang sesuai dengan kehendak kita, atau banyak yang tidak sesuai dengan kehendak kita? Ayo. Aduh, lemah sekali Bapak Ibu ya. Kan apa kata Mustafa Husni itu ya, manusia itu berada dalam dua kenyataan. Itu Ustaz Ginanjar ya. Manusia itu ada dalam dua kenyataan. Dan inilah kenyataan yang pahit ya. Sabar ya Besti, kenyataan memang pahit ya. Kenyataan yang pertama apa Bapak Ibu? Kenyataan pertama adalah banyak keinginan kita yang tidak berwujud menjadi kenyataan. Betul ya? Dan kenyataan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, banyak kenyataan-kenyataan hidup yang tak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, manusia itu ada di dua kenyataan ini. Satu apa, Bu? Banyak keinginan yang tidak sesuai kenyataan. Yang kedua, banyak kenyataan hidup yang tak sesuai dengan keinginan. Itulah kenyataan. Kenyataan itu pahit. Ya, Bapak Ibu ya. Maka ada kalimat sabar Besti. Memang kenyataan itu pahit. Tapi kalau Allah Pak Dokter ya, kalau sudah berkehendak kun fayakun, tak ada yang bisa menghalangi. Sampai Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, andaikan semua kekuatan di bumi ini berkumpul untuk memberi,
Tak akan bisa kalau Allah menghalangi. Itu namanya Al-Malikul Haq, raja yang sebenarnya. Ya, Masya Allah. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna yang pertama. Dan yang kedua, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ini sudah paham kalimat ini Bapak Ibu ya. Tapi saya sampaikan, punten Bapak Ibu jangan salah paham. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi, ya kan? Tapi tidak ada kehendak Allah yang terjadi kecuali semuanya biyadikal khair. Itu yang terbaik. Betul. Di antara pilihan-pilihan yang baik. Kemarin kan kita sudah bahas. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Coba Bapak Ibu lihat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segalanya. Allah itu berhak melakukan apapun. Dan apapun yang Allah itu kehendaki pasti terjadi. Tapi Allah tidak hanya menghendaki suatu terjadi, tapi biyadikal khair. Allah memilihkan yang terbaik di antara pilihan yang baik. Bapak Ibu harus ingat itu ya. Jadi Allah itu tidak sekedar menciptakan, tidak sekedar mengatur, tidak sekedar menakdirkan. Tetapi rumusnya biyadikal khair. Ketika Allah menakdirkan, ketika Allah menentukan, ketika Allah menganugerahkan, ketika Allah mengaruniakan, ketika Allah menghadiahkan, apapun di kehidupan ini, biyadikal khair. Allah pilihkan yang terbaik di antara pilihan yang baik. Itu rumus Bapak Ibu yang harus kita pahami. Bukan sekedar Allah berkehendak lalu terjadi. Tidak. Coba Bapak Ibu sekalian saya tanya. Kenapa Allah itu kalau berkehendak Pak Dokter pasti memilihkan yang terbaik? Kenapa? Ayo Bapak Ibu sekalian. Kenapa Allah itu kalau berkehendak biyadikal khair? Allah pilihkan yang terbaik di antara pilihan yang baik. Kenapa? Karena sangat cinta kepada kita. Itu Ustaz Ginanjar. Tadi sudah kita bahas. Karena sebelum Allah berbicara Al-Malik, Allah bicara dulu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bapak Ibu, Masya Allah. Maka jangan pernah menuduh apa yang Allah berikan, takdirkan, tentukan. Ada yang nggak baik dalam hidup kita. Kan sudah kita pahami. Semua perbuatan Allah itu baik karena Allah begitu mencintai kita. Jadi tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Yang ada adalah hati kita yang tidak menyukainya. Solang, tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Yang ada adalah hati kita yang tidak menyukainya. Betul kan? Nah pertanyaannya, kalau hati kita tidak menyukainya, sesuatu itu baik atau buruk? Ya Bapak Ibu. Kalau hati kita tidak menyukainya, sesuatu itu baik atau buruk? Semuanya baik. Kenapa? Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya kan? Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik bagimu. Maka jangan pernah menuduh perbuatan Allah itu. Bapak Ibu, ada keinginan yang tidak Allah kabulkan. Sama kita juga ya begitu. Itu Ustaz Ginanjar. Tetapi saya membangun kaidah akidahnya seperti ini, ya. Maka dari banyak keinginan kita yang tidak Allah kabulkan, waktu akan menjawab bahwa apa yang tidak Allah kabulkan itu baik buat kita. Kan gitu. Ya. Itu cara Allah menjaga kita dari ketidakbaikan. Al-Malik sangat tahu semua yang baik buat kita. Bapak Ibu setuju dengan kalimat ini? Makanya coba kita lihat Bapak Ibu ya. Sekali lagi Pak Dokter ini hanya menguatkan ya. Coba. Silakan lihat ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Bapak Ibu saya ulang-ulang ya kalimat ini karena ini ayat ini mengajari kita membangun akidah yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala. Matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang kami turunkan dari langit.
Ini Bapak Ibu salah satu tamsil ya, salah satu perumpamaan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Nanti ada kitab tentang perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Itu indah Bapak Ibu, Masya Allah ya kalau kita bahas. Allah kan banyak menggunakan tamsil dalam Al-Quran, perumpamaan itu. Fa'udotan, itu banyak. Dan ternyata luar biasa. Apa Al-Quran itu ya, kalau kita kaji secara ilmiah, Pak Ustadz Ginanjar. Nah salah satunya ini, Allah tamsil, umpamakan dunia dengan air hujan yang turun dari langit. Coba saya tanya Bapak Ibu ya, apa persamaan antara dunia dan air hujan? Coba yang Allah gambarkan barusan di surat Al-Kahfi ya. Saya ulang lagi ayatnya. Matalal hayati dunia kamain anzalnahu minas sama. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Coba, apa persamaan antara dunia dan air hujan yang Allah turunkan? Sebentar, kan ada hentinya. Gimana Ustadz Surahman? Iya, itu hanya sebentar artinya Ustaz. Dunia itu kan hujan ada hentinya. Dunia juga. Ya. Ternyata betul Ustadz, Pak Dokter ya, kalau kita kaji kalimat-kalimat dari Imam Al-Qurtubi, itu banyak sekali persamaan antara dunia dan air hujan. Di antaranya, Pak Dokter betul ya, ujian di kehidupan dunia itu seperti air hujan, ada redanya itu. Ya. Dia tidak akan terus menderas, tapi ada redanya. Seperti ada redanya air hujan. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua misalnya Pak Dokter ya, ujian di kehidupan dunia itu seperti air hujan yang jatuh ke bumi. Ya. Tapi ketika hujan itu jatuh, itu menumbuhkan banyak kebaikan di muka bumi, betul nggak? Berjuta kebaikan di muka bumi itu terlahir dari hujan yang dijatuhkan ke bumi. Maka Bapak Ibu sekalian, kata ulama, ungdur ilama yang zilu la tangdur ilama yang jilu minal mator walakin ungdur ilama dasayanmu. Jangan lihat hujan yang jatuhnya, tapi lihatlah apa yang ditumbuhkan setelah hujan itu jatuh. Kalau kita lihat hujannya yang jatuh, Bapak Ibu rudet, itu hujan wae kan begitu Pak Dokter. Tapi kalau kita lihat apa yang ditumbuhkan setelah hujan itu jatuh, segala kebaikan akan terlahir di bumi ini. Itu hanya satu prosesnya, hanya air hujan yang dijatuhkan ke bumi, Pak. Segala kebaikan tumbuh di bumi ini. Betul Bapak Ibu? Maka seseorang kalau diuji oleh Allah, maka ingat kaidah ini. La tangdur ilama yang zilu minal matar, walakin ungdur ilama dasayanmu. Jangan lihat hujan yang jatuhnya, tapi lihatlah apa yang ditumbuhkan setelah hujan itu jatuh. Jangan lihat ujian yang dijatuhkannya, tetapi lihatnya berjuta hikmah yang ditumbuhkan dari ujian yang Allah jatuhkan dalam kehidupan ini. Kan begitu Bapak Ibu. Setuju ya? Ini berarti tinggal persepsi kita. Mau fokus ke hujan yang jatuhnya, atau mau fokus kepada segala kebaikan yang ditumbuhkan dari hujan yang jatuh. Itu nanti ketika beda fokus ya beda suasana apa menerima perasaan kitanya itu. Satu Bapak Ibu, kehidupan dunia itu seperti air hujan. Ujiannya tidak akan terus menderas, ada redanya. Yang kedua, air hujan yang jatuh itu menumbuhkan banyak kebaikan. Air berlimpah, tumbuhan seger Bapak Ibu ya. Segala makanan yang kita butuhkan tumbuh ya. Cupang sarehat. Itu sekali ya. Itu dari hujan Bapak Ibu. Allah tuh begitu, innamal usri yusran. Dari satu hujan yang dijatuhkan itu menumbuhkan banyak berjuta kebaikan dalam kehidupan. Kan begitu. Terus misalnya Dr. Surahman, apa persamaan air hujan dan dunia? Itu yang kalau kita minum air 1 gelas, itu Bapak Ibu, kata para ulama, itu bermanfaat dan baik. Tapi kalau kita minum 1 toren, 2 toren, itu buruk dan membahayakan. Betul Bapak Ibu ya? Kalau kita minum 1 gelas, itu bermanfaat dan melahirkan kebaikan.
Tapi Bapak Ibu silakan nanti setelah kajian ini minum 2 toren. Itu membahayakan dan buruk. Sama dunia juga, Allah berikan kepada kita pas dengan ukuran kita. Kalau kita berlebih, Bapak Ibu, di luar ukuran kita, itu membahayakan hidup kita. Sebagaimana kita makan 2 toren tadi, 2 galon gitu. Makanya apa yang Allah berikan tentang dunia ini sudah pas. Allah itu Al-Malikul Haq, Bapak Ibu. Gak ada yang gak tepat itu. Ya. Ustadz, kenapa saya itu tidak berlimpah seperti yang lain? Karena Allah maha tahu tentang ukuran kita dan kebutuhan kita. Kalau Allah ngasih di luar batas ukuran kita, seperti Bapak Ibu minum 2 toren tadi. Membahayakan. Jangankan Pak Dokter 2 toren kan. Lebih sedikit aja kita sudah melampaui batas, betul tidak? Apalagi kalau diberinya itu, aduh, tidak ada batasan. Sudah melampaui batas kita kemana? Manusia itu Bapak Ibu diberi sedikit aja di luar ininya, sudah melampaui batas. Makanya Allah itu Al-Malikul Haq. Ketika memberi dunia kepada kita, hak pas itu. Nggak ada yang nggak tepat. Nggak ada yang keliru. Kenapa dia kaya sementara saya itu tidak kaya, Bapak Ibu? Padahal sama-sama ikhtiarnya sama. Allah maha tahu, itu ilmu Allah bukan ilmu kita. Kan pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Allah itu maha tahu seorang ini harus kaya. Karena kalau miskin akan rusak agamanya. Dan Allah tuh tahu seorang itu harus miskin. Karena kalau kaya akan rusak agamanya. Itu ilmu Allah bukan ilmu kita. Ini Bapak Ibu. Ya. Itu Al-Malik. Makanya tidak ada yang Allah berikan dalam hidup ini Bapak Ibu itu tidak tepat. Kenapa? Al-Malik, karena Allah maha tahu tentang kita, kebutuhannya, keinginannya, segalanya Allah maha tahu, termasuk ukuran kita dan takaran-takaran kita. Itu Al-Malik yang pertama. Yang kedua, karena waktu, Ya'tillahu bisyiddah wa ya'khud bisyiddah. Siapa Allah Al-Malik itu Bapak Ibu? Yang kedua, ya'ti bisyiddah wa ya'khud bisyiddah. Allah bisa memberikan segalanya dengan dahsyat, Allah pun bisa mengambil semuanya dengan dahsyat. Karena Allah Al-Malik. Allah bisa memberikan kekuasaan, Allah pun bisa mencabut kekuasaan. Allah bisa memuliakan, Allah pun bisa menjatuhkannya dalam kehinaan. Allah Al-Malik. Pak Dokter, hari-hari ini kita di hadapan kenyataan seseorang yang kita eluk-elukan selama ini saat ini jatuh menjadi sebuah kehinaan ya. Saya tidak akan sebutkan namanya Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi Bapak Ibu jangan menduga-duga kira-kira sahanya, jangan, udah Bapak Ibu cukup. Terus ketebak. Itu Allah Bapak Ibu, ya'ti bisyiddah wa ya'khud bisyiddah. Allah itu kalau ngasih bisa dahsyat, tapi ngambil pun bisa dahsyat. Allah bisa membawa orang ke puncak-puncak kemuliaan, tapi juga menjatuhkannya ke lubang-lubang kehinaan. Ya, Bapak Ibu kan tahu saya sedang bicara siapa, doa Pak Dokter gitu. Rempet, Itu Allah Bapak dan Ibu ya, Masya Allah itu. Maka itu Al-Malik. Raja kira-kira berkuasa nggak berbuat seperti itu Pak Dokter? Berkuasa karena Allah Malikul Mulk Bapak dan Ibu ya. Jangan pernah aman dengan segala apa yang Allah berikan di kehidupan kita. Karena Allah bisa mengambil semua dengan secara tiba-tiba itu. Dan kita dihadapkan dengan banyak kenyataan ya. Allah itu betul-betul mudah membolak-balikkan seorang hamba kehidupannya. Betul Pak Dokter ya? Wa yadzubillah itu. Coba Bapak Ibu lihat di sini. Di surat apa ini ya? Baik, karena waktu saya sedikit aja. Nah, Bapak Ibu coba lihat. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghara famay ya'tikum bima'in ma'in. Ini surat terakhir atau ayat terakhir di surat Al-Mulk. Katakanlah Muhammad, terangkan kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang mendatangkan hujan yang mengalir bagimu? Ini bab hujan Bapak Ibu. Siapa yang bisa mengatur hujan itu? Allah Subhanahu wa taala bisa membuat tanah itu kering. Juga bisa membuat tanah itu menderaskan air yang begitu berlimpah. Bisa membuat bumi itu menjadi kering kerontang, juga bisa membuat bumi itu banjir dengan air hujan. Siapa itu? Allah. Bapak Ibu, orang kan bisa menciptakan hujan tidak? Ada hujan buatan itu?
Itu bukan menciptakan loh Bapak Ibu, itu merangsang ya kan? Agar hujan itu jatuh. Ini betul nggak Bapak Ibu? Mohon maaf, kalau di sini ada yang punya ilmu Pak Dokter, misalnya Dokter Dele, hujan buatan itu bukan kita yang menciptakan hujan loh, tapi kita merangsang awan untuk turun hujan. Tetap hujannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu mah kekuasaan Allah Bapak dan Ibu. Artinya saya ingin bilang gini, karena waktu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu Allah Al-Malik, bisa membawa orang ke puncak-puncak kemuliaan, juga bisa menjatuhkan orang ke lubang-lubang kehinaan. Bisa memberi kekuasaan, walaupun bisa mengambil kekuasaan itu. Semuanya mudah bagi Allah. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu terakhir ya. Ustadz, bagaimana agar Allah itu menjaga apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita agar tidak Allah ambil? Maka rumusnya kembali kepada kalimat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Bapak Ibu sudah paham ya dalilnya? Karena saya suka dengan kalimat ini. Dan kalimat ini Pak Dokter itu menjadi buku ya. Saya sering ulang-ulang kan Bapak Ibu ya. Nah ini Pak. Sebentar. Ini saya bukunya punya Pak Dokter. Jadi kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidu tujahaka. Ini bukunya Bapak Ibu. Ihfadillah yahfadka. Ini Bu Dokter Dele 466 ya. Tulisan Dr. Aid Al-Qarni. Buku ini keren banget lah ya Bapak Ibu. Saya suka dengan buku ini karena luar biasa kajian seorang penulis besar. Yang dulu pernah nulis buku Pak Dokter La Tahzan itu ya. Ini judul bukunya, tebal hampir 500 halaman. Judulnya Ihfadillah Yahfadka. Karangan Dr. Aid Al-Qarni. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Seindah apa kita menjaga Allah, sehebat itu Allah menjaga kita. Siapapun yang ingin dalam penjagaan Allah, maka teruslah dia menjaga Allah dalam kehidupannya. Dan saya sampaikan kata Ibnu Rajab, yang disebut menjaga Allah itu adalah menjaga perintahnya dan menjaga larangannya. Dan yang disebut dengan Allah menjaga kita, menjaga semua yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita, agar Allah tidak mengambilnya. Maka yang disebut dengan ihfadillah yahfadka itu, siapapun yang menjaga perintah dan larangan Allah, seindah mungkin dalam kehidupannya, maka Allah akan menjaga semua anugerah yang telah diberikan kepada hambanya itu. Bahkan ketika kita menjaga Allah, Allah tidak hanya menjaga semua anugerah yang telah Allah berikan dalam hidup kita, tapi juga memberikan banyak anugerah yang saat ini belum ada dalam kehidupan kita. Indah Bapak Ibu ya, ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa memberi dengan dahsyat, Allah pun bisa mengambil dengan dahsyat dengan cara tiba-tiba yang tak bisa kita pikirkan. Oleh karena itu, bagaimana cara Allah menjaga semua yang telah Allah berikan agar kita tidak banyak kehilangan? Satu, ihfadillah. Jagalah Allah. Maksudnya, jagalah syariat-syariat Allah dalam kehidupan kita. Hidup kita diatur betul-betul oleh aturan Allah. Maka selama itu, apa yang telah Allah anugerahkan, tidak hanya Allah rawat, tetapi Allah tambah-tambahkan, lipat-lipatkan, dan ganda-gandakan dalam kehidupan kita. Pak Dokter, saya bukan tidak mau banyak bahas, tapi karena waktu ya. Ini dulu Pak Dokter ya, yang saya sampaikan terkait dengan Allah Al-Malik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Dokter. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustadz Dedi, kajian yang sangat menarik, mendalam. Dua pertemuan kita bahas tuntas mengenai Allah Al-Malik. Ya, langsung udah ada 3 penanya ya. Oke, kita langsung saja. Ini kata Ibu Dewi rahasia umum. Silakan Mbak Nani. Mbak Nani mau menanya sebentar, Wen. Boleh, silakan Mbak Nani. Silakan. Ini ya Ustadz kan tahu gitu bahwa semua teh segala sesuatu dari Allah gitu. Tapi kalau itu doanya apa ya? Kalau punya perasaan kadang-kadang, gimana ya nanti? Terus hati nggak enak gitu. Ada doanya nggak, Ustadz? Iya. Baik, Bunda Nani, terkait masalah itu Nabi ngajarin kita doa yang sangat bagus sekali ya. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal
wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Wa a'udzubika min golabatid dain wa qahri rijal. Itu salah satu doa yang Nabi ajarkan kepada kita agar hati kita tidak banyak dilanda kegelisahan, kesedihan, kekhawatiran. Itu doanya Bunda Nani, dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya yakin semua udah hafal Bunda ya. Iya, ada ya, ada. Karena doa ini kan kita sering bacakan di pagi dan petang ya, dalam doa-doa zikir kita itu. Itu doanya itu sudah sangat bagus. Itu aja cukup Ustaz, doanya cukup itu aja. Sebetulnya banyak, cuma itu yang Nabi ajarkan di dalam di dalam hadis Rasulullah SAW, dan itu tidak ada doa terbaik kecuali doa-doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran dan Nabi ajarkan dalam hadis-hadis sahihnya. Berarti doa itu doa yang terbaik sebetulnya. Makasih Pak Ustaz, terima kasih. Ya selalu Bunda Nani ya, nanti ketemu lagi di MTA Soliah insya Allah. Iya, sebulan sekali. Iya betul. Alhamdulillah. Bunda Nani. Ya, sono. Sami-sami Pak. Ada 4 penanya, 3 penanya nih. Mohon pertanyaannya singkat ya supaya bisa semua dapat bertanya. Silakan Teh Tina. Ustadz mau nanya, ini kan Silakan, tadi Ustadz bilang jangan lihat hujan yang jatuhnya, tapi lihat apa yang ditumbuhkan setelah hujan itu jatuh. Itu kan kebiasaan manusia itu kan seperti gini Ustadz, suka melihat hujannya aja, ibarat kayak selembar kertas putih yang ada titik hitam, tapi manusia itu hanya terfokus pada titik hitamnya aja. Nah, terus yang Tina mau tanyain langkahnya, bagaimana cara kita memfokuskan kebaikan dari hujannya itu? Baik. Tipsnya yang ini, jasa kalian Ustadz. Oh iya, memang salah satu kelemahan manusia itu Ya'idul masaib itu, kalau bahasa kita Pak Dokter, ini kalimat Nabi. Maksudnya itu ya'idul masaib. Tidak cerdas menghitung anugerah, tapi cerdas banget menghitung masalah. Ya. Jadi manusia itu 1-2 masalah di kehidupannya itu menghilangkan berjuta anugerah yang Allah titipkan. Ya enggak? Itu manusia itu. Aduh, Masya Allah ya. Padahal Allah yang 1-2 ngasih masalah adalah Allah yang selama ini menenggelamkan kita dalam lautan anugerah itu. Saya orang Teh Tina ya. Allah yang menitipkan 1-2 masalah adalah Allah yang selama ini menenggelamkan kita dalam lautan anugerah. Cuma ya kesalahan manusia ya'idul masaib, 1-2 masalah bisa menghilangkan berjuta anugerah. Kan begitu ya. Nah ini harus bagaimana? Silakan Teh Tina lihat di surah Ad-Duha. Silakan lihat di surah Al-Kautsar. Itu cara Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kegelisahan Nabi dan kesedihannya ketika mendapatkan musibah. Kan 2 ayat ini cara Allah melipur lara atau menghibur lara hati Rasulullah yang sedang dilanda kesedihan. Di Al-Kautsar karena kematian putranya, di Ad-Duha karena terputusnya wahyu kan. Ini 2 kenyataan ini membuat Rasul itu bersedih ya. Bahkan di Al-Kautsar itu meneteskan air mata karena kehilangan kematian putranya. Dan bagaimana cara Allah menghiburnya itu? Menghiburnya ternyata gitu Teh Tina, diingatkan dengan anugerah-anugerah yang telah Allah berikan selama ini. Ya kan? Contoh misalnya di surat Al-Kautsar, kan inna a'tainakal kautsar. Kamu jangan bersedih wahai Muhammad kehilangan putramu. Karena selama ini aku telah memberikan nikmat yang banyak dalam kehidupanmu. Al-Kautsar ini nanti bahasanya banyak sekali ya dari para ulama. Kemudian misalnya di surat Ad-Duha kan, Allah pun begitu mengingatkan kepada Rasulullah tentang banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan Rasulullah. Sehingga tidak terlalu fokus kepada terputusnya wahyu itu kan. Jadi gitu. Contoh kayak begini, Teh Tina, kita sakit gigi misalnya, kan kita akan fokus ke gigi itu. Kata Allah, kamu jangan terlalu fokus dengan gigimu. Maksudnya, memang kamu sakit gigi, tapi lihat sekeliling kamu. Kamu dikasih usia, kamu dikasih napas, kamu dikasih pasangan, kamu dikasih segalanya itu. Ketika engkau sakit gigi, ketika itu tuh Anda itu sedang ditenggelamkan dalam banyak nikmat gitu loh. Ya kan? Kita masih punya usia, masih yang lain sehat, kita punya keluarga, punya uang, punya apa. Hanya gara-gara sakit gigi aja itu menghilangkan semua nikmat itu kan begitu bahasanya.
Dan itu yang Allah ajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya praktekkan Teh Rina. Kalau saya itu ada kesedihan, saya fokus dengan banyak anugerah yang telah Allah berikan, dan itu menghibur banget. Contoh misalnya, Bapak Ibu, contoh Pak Dokter, kenapa saya tidak kebeli Ferrari bisa gitu ya? Kalau fokus ke Ferrari sedih, tapi kan saya tidak punya Ferrari, tapi saya punya sahabat-sahabat terbaik, punya guru-guru terbaik, punya keluarga, punya uang, punya ini, punya itu, punya ini. Itu bisa menghapus Teh Tina tentang kesedihan Ferrari. Contoh ini. Kalau kita fokus ke Ferrarinya, maka dia akan membunuh semua anugerah yang lainnya. Dan Allah mengajari Rasulullah begitu cara mengobati hati yang sedang sedih. Ingat dengan banyak anugerah yang telah Allah berikan. Contoh misalnya, saat ini Teh Tina, kita belum punya pasangan misalnya ya. Tapi ketika kita tidak punya pasangan, kita punya teman-teman hijrah terhebat. Punya orang tua yang sayang. Kita punya ustadz-ustadz yang terus setiap hari bisa ngasih ilmu. Kita bisa membangun banyak kebahagiaan dengan teman-teman circle-circle dalam kesolehan. Allah masih menikmatkan saya dalam ibadah. Udah itu kan nggak bisa dihitung loh itu, betul nggak? Itu cara Allah bagaimana membasuh luka dan kesedihan Rasulullah ketika dilanda hatinya dengan kesedihan begitu. Artinya 1-2 masalah Bapak Ibu itu bisa menghilangkan banyak anugerah. Oleh karena itu ingatkan kembali banyak anugerah itu. Contoh, Ustadz, bagaimana praktek realnya? Maka praktek realnya Teh Tina adalah seringlah mengucap kalimat Alhamdulillah ala kulli hal, Alhamdulillah binikmati tatimus sholiha. Itu Nabi langsung praktekkan. Contoh, ketika Teh Tina bilang Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ketika kita bilang itu, Teh Tina ingat dengan segala keinginan atau dengan segala apa yang telah Allah berikan. Ketika kita bilang Alhamdulillah. Allah berikan. Itu semakin kita banyak mengucapkan terima kasih ya Allah ala kulli hal, kan itu kan Nabi kan bilangnya kalau kamu mendapat sesuatu yang sesuai dengan keinginanmu, bilang alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimu sholiha. Kalau kamu mendapatkan sesuatu yang tidak enak di perasaanmu, kamu bilang alhamdulillah ala kulli hal, kan begitu. Itu cara Nabi membasuh luka kita ketika sedang dilanda kesedihan. Diingatkan dengan banyak anugerah yang sudah kita dapatkan ketika kita mendapatkan 1-2 masalah dalam kehidupan. Itu harus kita belajar begitu. Karena kelemahan kita itu ya'idul masaib. Cerdas menghitung masalah, tapi nggak cerdas menghitung anugerah. Itu Tina ya. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Turnuhun Ustaz, Teh Tina turnuhun. Ini Bapak Ibu, Teh Tina tuh yang suka bikin catatan MT Sahabat Surga ya. Mungkin ya, kajian setiap pertemuan ada resumenya di Teh Tina. Alhamdulillah barakallahu fik. Turnuhun Teh Tina. Baik, berikutnya Dr. Dewi. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, terima kasih Dr. Edi. Mau tanya Pak Ustadz, kan sebenarnya ketidakmampuan kita melihat Allah itu kan karena kelemahan kita ya, karena betapa kecilnya kita gitu, betapa sebenarnya lemahnya kita. Mata juga sebenarnya kan sangat-sangat terbatas, sedangkan Tuhan itu kan begitu agung, begitu besar, sehingga kita tidak bisa melihatnya gitu ya. Nah, begitu juga dengan hukum-hukum Tuhan ya di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan sebenarnya hukum gitu ya, dan kalau manusia tidak paham gitu kan akibatnya tidak dipakai dalam kehidupan gitu ya, tidak diadop gitulah, tidak dipakai. Nah itu kalau misalnya di tempat kerja misalnya hukumnya itu jadi dipakai, sedangkan kita mau memakai hukumnya itu kan itu pasti kan bentrok gitu ya, bentrok artinya bukan bentrok ya, jadi nggak sinkron gitulah. Nah itu bagaimana menyikapinya ya? Paham nggak Pak Ustadz pertanyaannya? Jadi ketika kita tidak memakai hukum dalam Al-Quran, berarti kita memakai hukum yang lain gitu Pak Bu Dokter ya? Dan itu terjadi. Pasti. Kalau terjadi banyak chaos begitu ya. Iya, nah itu. Contoh kisos misalnya contoh kisos misalnya. Kisos terlalu
Ekstrim. Ekstrim. Transnasional ekstrim. Kalau yang Memang Bu Dokter ya, memang ini kegelisahan kegelisahan Sayyid Qutb ya. Manusia itu sudah dikasih aturan terhebat, malah disia-siakan. Bikin aturan sendiri gitu ya. Ini sudah ada aturan terhebat, terbaik yang bisa mengatur kebaikan hidup kita dari sejak zaman Nabi Adam lah gitu ya, sampai hari kiamat ini malah tidak dimanfaatin gitu. Malah kita mencoba untuk membuat hukum-hukum yang datang dari kelemahan kita dan dari keterbatasan ilmu kita ya. Memang itu salah satu kegelisahan dan salah satu kritikan dari Sayyid Qutb ya. Dari salah satu ulama besar dari Mesir gitu. Makanya Bu Dokter ya, tidak ada yang maha tahu tentang kebaikan. Kan Allah itu dia maha tahu tentang yang sudah terjadi, dia maha tahu apa yang akan terjadi ke depan ya. Dan Allah itu maha tahu kalau kita berbuat ini ke depan seperti apa, kalau kita berbuat ini ke depan seperti apa. Allah tahu semuanya itu. Dan Allah itu mengatakan di dalam Al-Quran ingin membawa kita ke surga. Makanya Allah bikin aturan itu agar betul-betul kita ini on the track gitu ya. Itu sudah lengkap. Tinggal kita ciplak aja gitu ya Bu Dokter ya. Maksudnya tinggal kita ikutin. Malah kita ganti dengan sesuatu yang datang dari keterbatasan ilmu kita. Makanya banyak chaos dalam kehidupan ini. Pasti begitu Bu Dokter. Karena tidak ada yang paling tahu tentang sesuatu aturan yang membawa kebaikan sampai sepanjang waktu memang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gini, Pak Ustadz, kalau misalnya dalam pekerjaan saya tahu ini hukumnya tidak sesuai gitu ya. Tapi perlu saya kerjakan dengan sangat terpaksa gitu misalnya. Itu bagaimana ya? Maksudnya kalau misalnya sesuatu itu salah, Bu Dokter, itu pasti akan merusak pelan-pelan itu. Karena Allah itu khalaqas samawati wal arbil haq. Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan konsep benar. Kalau ada ketidakbenaran, itu pasti akan merusak. Seseorang yang berbuat tidak benar, dia akan rusak karena hukum ini yang berputar itu al-haq, kata Allah itu ya. Sesuatu yang akan terus bertahan itu sesuatu yang benar. Sesuatu yang rusak itu pasti zail, pasti dia runtuh itu. Contoh misalnya Bu Dokter, semua yang tidak benar dalam Al-Quran itu Allah runtuhkan semuanya. Umat-umat yang nggak benar itu semuanya diruntuhin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran itu sebuah kenangan yang harus menjadikan panduan karena sejarah itu akan berulang-ulang dalam kehidupan. Maka orang-orang yang nggak benar itu pasti dijatuhkan oleh Allah itu. Maka sesuatu yang nggak benar mungkin secara instan bisa menyelamatkan, tetapi dia pelan-pelan akan menjatuhkan Bu Dokter. Itu harus percaya dengan kaidah itu. Tidak ada sesuatu yang tetap bertahan dari ketidakbenaran. Kadang ketidakbenaran secara instan memberikan penyelamatan, tetapi dia pelan-pelan akan menjatuhkan. Maka seseorang yang tidak mau jatuh, tetap bertahan, maka dia harus ikut aturan alam ini. Khalaqas samawati wal arbil haq. Allah menciptakan dunia itu dengan satu konsep bernama benar. Maka tidak boleh ada yang nggak benar. Karena dia bertabrakan dengan konsep alam semesta. Bu Dokter kan sering bahas itu ya, kalau kita makan sesuatu yang haram, ini pasti rusak gitu. Wah, ini pasti rusak. Dia akan rusak ibadahnya, rusak itu pasti begitu kan. Bu Dokter sering bahas itu ya, tentang sel dalam tubuh kita itu kalau kita berbuat maksiat itu merusak banget di sini tuh. Atau makan yang tidak benar tuh pasti yang tidak halal merusak semua. Kenapa? Sel darah kita, sel darah putih, sel darah merah semuanya itu sesuai dengan aturan Al-Qur'an. Khalaqas samawati wal arbil haq. Semuanya berproses, berjalan itu dalam konsep benar. Semuanya berketergantungan. Semuanya berketergantungan. Betul. Maka seseorang yang hidupnya benar itu akan terjadi simfoni dan kehidupan. Makanya dia tenang, tentram. Kan begitu, Pak Dokter? Tapi seseorang yang nggak benar, gelisah, dan lain sebagainya, karena apa? Bertabrakan dengan alam ini. Itu sudah konsep, kalau dikaji secara ilmiah, itu sangat dahsyat, Bu Dokter ya. Seperti itu. Dulu saya pernah punya ini, Bu Dokter, punya Ustadz. Namanya Tauhid Nur Azhar.
Mungkin Bapak Ibu tahu ya, beliau salah satu dokter senior ya Pak Dokter ya. Namanya Dr. Tauhid Nur Azhar. Dia seorang ustadz, seorang penulis juga banyak. Kita dulu pernah bikin buku. Judulnya Haram Bikin Seram Pak Dokter. Ini dulu buku ketika saya masih banyak nulis ya, masih penerjemah, bukan penulis. Saya itu bukan penulis, tapi penerjemah. Ada sekitar 37 buku-buku Timur Tengah yang saya terjemah. Silakan Bapak Ibu cari di toko buku, pasti susah karena memang banyak tidak diterbitkan lagi. Tapi di rumah ada ya koleksiannya buku-buku terjemahan saya. Nah, salah satu karya kita itu dulu judulnya Haram Bikin Seram Pak Dokter. Tauhid Nur Azhar itu. Beliau analisa secara ilmu kedokteran tentang perbuatan yang haram dan makanan yang haram yang merusak kehidupan tubuh dan sebagainya itu betul-betul bikin seram. Dan itu sesuai dengan kaidah Al-Quran. Maka Bu Dokter, sesuatu yang tidak benar dipaksakan mungkin instan menyelamatkan, tetapi lama-lama akan menjatuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukran, Tadi ada satu pertanyaan lagi dari Teh Rini. Teh Rini punten pertanyaannya singkat. Terima kasih. Dipersilakan Teh Rini. Oke, siap. Ya. Langsung saja ya, Ustadz. Saya pernah mendengar sebuah Karin pernyataan. masih di Tasik sekarang? Oh iya, masih Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan sehat berkah selalu. Amin. Langsung ke pertanyaan ya. Saya pernah mendengar sebuah pernyataan bahwa 24 jam kita sebetulnya bisa bernilai di sisi Allah, tapi kebanyakan semuanya nihil, lebur, dan tidak bernilai apapun akibat menjadikan amalan sehari-hari dianggap sebagai rutinitas saja. Nah, bagaimana cara biar Allah ridho dan meng-ACC amalan kebaikan kita itu supaya menjadi bekal pulang di saat kematian? Apakah konsep ikhlas itu adalah dengan setiap melakukan pekerjaan kita selalu bilang, misalkan, ya Allah, saya nyuci piring karena Engkau misalnya. Nah, atau bagaimana cara men-setting hati, ucapan, dan tindakan supaya diterima oleh Allah dan jadi amalan untuk pulang gitu. Kasih Ustaz. Iya, nuhun Teh Rini, Masya Allah. Silakan Ustaz. Baik. Ikhlas itu Bapak Ibu ya, jazakillah Teh Rin, mudah-mudahan di Tasik sehat berkah selalu. Ikhlas ini sebuah kajian yang orang kadang salah pemahaman Pak Dokter. Seakan-akan ikhlas ini sebuah adab, sebuah akhlak begitu ya, seperti yang lain. Ikhlas ini Bapak Ibu kekuatan iman. Kalau orang imannya hebat, maka dia bisa membangun keikhlasan di semua amal-amal yang dia lakukan. Tapi kalau imannya Bapak Ibu tidak bagus, pemahaman akidahnya nggak bagus, maka dia sulit membangun keikhlasan dalam beramal itu. Karena keikhlasan sangat erat dengan kedalaman iman dan wawasan tentang bab akidah seseorang. Makanya kalau ada pertanyaan, Ustadz bagaimana supaya saya itu bisa ikhlas? Wah, dia harus belajar ma'rifatullah Pak Dokter. Harus belajar akidah yang bagus itu. Kenapa? Karena ikhlas itu terkait dengan kedalaman iman. Ya. Bagaimana kita menghadirkan sebuah keikhlasan di semua perbuatan kita harus terkait dengan kekuatan kedalaman iman kita itu. Jadi ini bukan kajian tentang bab ramah, ya, bab sopan santun, bab adab, bukan. Ini bab kekuatan akidah ikhlas ini. Makanya orang yang tidak belajar ilmu akidah, tidak memperdalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, itu susah membangun keikhlasan itu. Ya, makanya Teh Rin, ini sebuah pertanyaan sangat bagus Pak Dokter ya. Karena bab ini, Bapak Ibu sekalian, itu sangat erat kaitannya dengan kehebatan kehebatan iman kita. Makanya kalau Teh Rin bilang begitu, saya akan jawab, teruslah fokus mempelajari tentang ilmu akidah, ilmu tauhid, bagaimana cara kita terus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan terbangun. Karena begini, Teh Rin, bagaimana supaya kita ikhlas, itu 5 jawaban dari para ulama, semuanya bab akidah. Itu semuanya bab akidah itu. Di antaranya misalnya kita, karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita, karena Allah yang akan menjaga kita di dunia, Allah akan memberikan kita bahagia di akhir. Itu semuanya itu bab akidah itu. Ini baru poin pertama Teh Rin itu ya. Karena kita tidak akan bisa ikhlas kalau kita tidak kuat. Allah itu yang ciptakan kita, yang merawat kita, yang mencintai kita, yang menjaga kita di siang dan malam. Kalau ininya babnya lemah, itu susah itu. Ya begitu. Ini salah satu terkait dengan keikhlasan. Tetapi mungkin praktisnya adalah kita ingat dengan kalimat Nabi.
fi kulli amrin dibalin la yubda'u bihi fahuwa abtar. Di setiap amalan yang tidak kita mulai dengan basmalah itu akan terputus dari amal soleh. Kenapa? Karena satu tips yang sangat praktis Pak Dokter ya, agar kita bisa mempertahankan keikhlasan adalah mengucapkan basmalah. Kenapa Ustadz? Kalimat bi itu kan ada 17 makna. Bismillah, bi-nya itu ada 17. Di antara 17 ini satu maknanya adalah al-bidayah. Aku memulai aktivitas ini atas nama Allah. Itu dari bi itu. Dari 17 ya cuma satu, Terin. Bismillah, bi-nya itu ada maknanya 17. Salah satu maknanya al-bidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai aktivitas ini atas namamu ya Allah. Mengucapkan bismillah akan menuntun hati kita untuk memperkuat keikhlasan. Bahwa yang dikuatkan di hati kita, di seluruh aktivitas kita hanya satu nama, yaitu Allah. Jadi nggak usah bilang begitu, Herin. Ya Allah, aku niatkan nyeseh ini untuk, nggak usah gitu. Udah bismillah aja. Itu ya. Jadi, ya Allah, aku niatkan ngepel ini untuk munggah. Pokoknya ingat kalimat Nabi, mulai dengan basmalah. Karena basmalah itu akan memeriksa dan merawat hati kita ketika kita mengerjakan sesuatu untuk menjaga keikhlasan karena Allah. Itu baru satu makna ya, dari 17 makna tentang basmalah. Tetapi terkait dengan bagaimana supaya kita ikhlas, itu semuanya bab akidah teh. Itu semua bab akidah. Maka belajar dengan sahabat surga, memahami nama-nama Allah seperti ini, itu nanti akan mengantarkan kita memiliki satu sifat yang indah di perasaan kita, senantiasa ikhlas karena Allah di setiap perbuatan kita. Itu Tehrin ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Sami-sami Tehrin, sehat Ya. selalu. Amin. Kita selama 5 tahun sedang membangun bab tauhid ya Ustaz ya. Dan ini coba baru tauhid sama sifat, betul saja. Kita belum Sifat, ya. tahu rububiyah, uluhiyahnya belum kita sampaikan. Allah, itu panjang. Izin Ustadz, mungkin karena waktu juga ini, walaupun ada pertanyaan dari Dr. Dewi Solihah, Masya Allah, mengomentari mantan pejabat yang membuat kepalsuan korupsi, apakah disebut gibah? Ya mungkin, ya, oke. Ya mungkin itu bisa dijawab di lain kesempatan, karena ini waktu sudah mau menjelang maghrib Ustadz. Masya Allah. Ustadz izin untuk summary ya Dok Ustadz ya, karena ini bab ini udah selesai, untuk membuat kesimpulan dan doa Ustadz. Dipersilakan. Pak Dokter, mohon izin minggu depan kita libur dulu atau gimana ya Oh, jadwalnya? siap. Saya Gimana belum tahu Ustadz? juga ya. Saya belum tahu, nanti Kira-kira saya cek dulu karena saya tanggal 25 bersama Sujanto sudah berangkat. Nanti minggu depan saya lihat dulu jadwal, Pak Dokter, khawatir ya. karena kalau tidak salah ada beberapa pertemuan manasik terakhir. Oh, siap. Nah itu nanti saya cek dulu sebelum berangkat ke Tanah Suci. Baik Bapak Ibu, inilah makna Al-Malik yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan satu, Pak Dokter, membuat kita makin husnudon kepada Allah. Bahwa Allah itu maha tahu tentang kita, kebutuhan kita, dan sebagainya, begitu ya. Jadi ketika ada sesuatu yang Allah takdirkan di kehidupan kita, Bapak Ibu, itu sesuai dengan takaran kita, kebutuhan kita, dan Allah itu tahu itu. Sesuatu yang tidak Allah berikan, yang kita pinta, itu membuktikan bahwa apa yang kita pinta itu tidak baik buat kita. Karena Allah itu Al-Malik, maha tahu tentang apa yang terbaik buat kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu harus indah menjaga Allah, agar Allah pun indah menjaga kehidupan kita, semua anugerah yang telah Allah berikan di kehidupan kita, bahkan bisa menghadirkan apa yang belum kita punya saat ini, ketika kita betul-betul menjaga Allah, menjaga perintahnya, dan menjaga syariatnya. Seperti itu Pak Dokter ya, wallahu a'lam bishawab. Saya persilahkan. Baik, jazakallahu khairan katsira Pak Ustadz, sehat berkah selalu Ustadz. Ingin Pak Dokter juga sama, doa yang sama buat bersama keluarga. Izin Bapak Ibu kita akhiri kajian sore hari ini dengan baca hamdalah bersama dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika. Nuhun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Dr. Wi. wabarakatuh. Nanti saya berkah selalu Prof. Ya.